Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Yurike Wiaroh STH dari Resort GKE Kuala Kapuas. Sobat Berita Selamat Jadi Dumah, mari bersama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Dan bersama pula kita merenungi kebenaran firman Tuhan ini. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Kami naikkan pujian syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas ruang dan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bersama-sama kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Setiap pribadi kami diurapi dengan Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Demikian hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, hamba-Mu diberkati, setiap perkataan firman menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama kita baca firman Tuhan dari Matius pasal 9 ayat yang ke-35 sampai pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggal padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Dan apabila seorang yang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu,
keluarlah, tinggallah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debu dari kakinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Berbahagia yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sobat berita selamat dari rumah. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang bagaimana melayani dengan kasih. Pelayanan Kristen bukan sekedar menjalankan tugas gereja atau melakukan kegiatan rohani. Pelayanan yang sejati lahir dari hati yang penuh dengan kasih. Kita melihat bagaimana Yesus melayani orang banyak dengan belas kasihan, lalu ia mengutus murid-muridnya melakukan pelayanan yang sama. Dari bagian ini kita belajar bahwa pelayanan yang berkenan kepada Tuhan tentunya dimulai dari kasih kepada sesama. Ada hal yang tentu menjadi pengingat bagi kita. Yang pertama, kasih melihat kebutuhan orang lain. Ketika dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus berkeliling ke kota-kota dan desa-desa. Ia mengajar, ia memberitakan Injil Kerajaan Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Dan ketika melihat orang banyak, Yesus berbelas kasih. Ia tergerak hati untuk menolong, untuk melawat orang-orang yang lelah dan terlantar, bagaikan domba yang tidak bergembala. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, banyak orang-orang yang ada di sekitar kita membutuhkan perhatian, doa, dan penghiburan. Kasih Kristus mendorong kita untuk peduli, bukan bersikap acuh tak acuh. Karena pelayanan tentu dimulai ketika kita memiliki hati yang peka terhadap penderitaan. Yang kedua, kasih mendorong kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ketika Yesus mengatakan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Yang terjadi adalah bukan kurangnya ladang pelayanan, tetapi kurangnya pekerja yang bersedia untuk melayani. Kasih kita kepada Tuhan dan sesama akan mendorong seseorang untuk terlibat dalam pelayanan. Berdoalah agar Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja ke ladangnya. Jangan hanya menunggu orang lain untuk melayani. Tanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang dapat saya lakukan bagi pekerjaan Tuhan? Kemudian yang ketiga, memberikan kuasa untuk melayani. Ketika Tuhan Yesus sebelum ia mengutus para murid-muridnya, Yesus memberikan kuasa kepada mereka. Artinya, pelayanan bukan dilakukan dengan kekuatan manusia semata, melainkan dengan pertolongan Tuhan. Bergantung kepada Tuhan dalam setiap tugas, tanggung jawab kita dalam pelayanan. Ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, janganlah kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, karena kemampuan kita terbatas adanya. Mintalah hikmat dan kekuatan dari Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Layanilah dengan tulus, tanpa pamrih. Karena Yesus meminta para murid-muridnya dan Tuhan Yesus meminta kepada kita yang percaya kepadanya. Beritakanlah kerajaan sorga dan saling menolong seorang dengan yang lain. Tentunya melayani menunjukkan akan kasih kita. Melayani dengan motivasi yang benar. Tidak mencarikan kita pujian, penghormatan, tetapi memberikan ruang dan waktu, memberikan tenaga kita, perhatian kita
dengan sukacita. Jangan menunggu kita sempurna untuk kita melayani Tuhan. Tetapi lakukanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita, dengan meneladani Yesus yang melayani dengan belas kasihan. Sebuah ilustrasi yang memberikan ajar bagi kita, yang kita renungkan bersama. Ketika sebuah lilin menyala, dapat menyalakan lilin-lilin lainnya tanpa kehilangan cahayanya. Demikian orang yang melayani dengan kasih, semakin ia membagi kasih Kristus kepada orang lain, semakin terang pula kasihnya bersinar melalui kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Setiap kami yang mendengar, melakukan kehendak-Mu dan menjadi terang bagi semua orang. Ketika Tuhan izinkan kami dipanggil dan diutus untuk melayani, berikanlah hikmat bagi kami, agar kami menjadi pelayan-pelayan sejati. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.